تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwatal iman. Bulan Dzulhijjah yang agung dan mulia di depan mata kita. Ketahuilah bahwasanya bulan ini bulan yang sangat istimewa. Bulan yang bahkan amal saleh kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bernilai sangat besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita menyia-nyiakan momentum yang sangat berharga ini. Di antara yang menunjukkan keagungan bulan Dzulhijjah yang mulia ini, di samping dia salah satu di antara bulan haram, adalah sumpah Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan dalam surat Al-Fajr, wal fajri wa layalin ashr. Demi waktu fajar dan demi malam yang 10. Abdullah ibn Abbas dan juga jumhur ulama mufassirin yang lainnya, mereka mengatakan 10 malam yang dimaksudkan dalam sumpah Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fajr ini adalah 10 malam pertama di bulan Dzulhijjah. Ini menunjukkan bahwasanya 10 pertama Dzulhijjah itu adalah momen atau hari-hari yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena jika tidak, mustahil Allah Subhanahu wa taala akan bersumpah dengannya. Dan kita tahu jika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya atau dengan sesuatu, maka itu menunjukkan keagungan dan kemuliaan sesuatu tersebut. Kemudian yang kedua di antara perkara yang menunjukkan keagungan bulan yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya di dalam Al-Qur'an sebagai ayyam ma'lumat. Hari-hari atau bilangan hari yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksudkan adalah 10 hari pertama Dzulhijjah ditambah dengan 3 hari berikutnya, hari-hari tasyrik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-28. Wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan hendaknya mereka menyebut nama Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari yang telah ditentukan atas apa yang Allah anugerahkan kepada mereka berupa hewan-hewan ternak yang mereka kurbankan. Ayyam ma'lumat yang dimaksud dalam ayat ini adalah 10 hari pertama Dzulhijjah ditambah dengan 3 hari setelahnya, hari-hari tasyrik. Ini adalah hari-hari yang agung. Kita diperintahkan, dianjurkan untuk banyak berzikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari tersebut. Kemudian yang ketiga, ikhwati fillah, Rasulullah SAW menyifatkan 10 hari pertama Dzulhijjah ini sebagai hari-hari yang terbaik di dunia. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, "Afdalu ayyamid dunya ayyamul ashr." Hari yang paling utama, yang paling afdal di dunia adalah ayyamul ashr, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dan hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Al-Bazzar, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Kemudian yang keempat, ikhwati fillah, di 10 hari pertama Dzulhijjah ada hari Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah. Hari di mana seluruh kaum muslimin yang melakukan ibadah haji, mereka berkumpul di padang Arafah, melakukan tilawah Al-Quran, berzikir, melakukan doa. Kemudian pada hari tersebut disunahkan bagi orang-orang yang tidak melakukan haji untuk berpuasa. Dan ganjarannya adalah menghapuskan dosa-dosa selama 2 tahun. Setahun sebelumnya dan setahun yang akan datang. Dan Allah Subhanahu wa taala banyak sekali membebaskan orang-orang dari api neraka pada hari tersebut. Dan Rasulullah SAW menegaskan al-hajju arafah. Haji itu adalah intinya, inti ibadah haji adalah, dan ini adalah rukunnya yang paling utama, wukuf di Arafah. Menunjukkan keagungan hari tersebut, dan hari tersebut jatuh pada 9 Dzulhijjah, salah satu hari di rangkaian 10 hari pertama Dzulhijjah. Kemudian yang kelima, ikhwatal iman, pada 10 hari pertama Dzulhijjah ada Yaumun Nahr yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, a'zamu ayyami 'indallahi Yaumun Nahri wa Yaumul Qar.
hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah hari penyembelihan, hari kurban, dan sehari setelahnya. Ini semua berada di rangkaian 10 pertama Dzulhijjah. Kemudian yang terakhir, yang keenam, pada 10 pertama Dzulhijjah ini berkumpul ibadah-ibadah yang utama, yang induk. Ada puasa, ada kurban, ada sholat id, dan ada silaturahmi yang bisa disambung dengan sedekah kurban. Ibadah-ibadah yang sangat agung. Termasuk juga haji dan umrah. Ada wukuf Arafah. Berkumpul di satu momentum. Ya, di satu rangkaian hari. Ini semua menunjukkan keagungan bulan Dzulhijjah. Belum lagi dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menjelaskan, ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam, ayyamul ashr. Tidak ada satu amalan pun, ya, yang dilakukan pada suatu rangkaian hari yang melebihi fadilah atau keistimewaan amalan yang dilakukan di 10 pertama Dzulhijjah. Maka jangan kita luputkan kesempatan yang berharga ini. Jangan kita anggap Dzulhijjah itu sebagai bulan biasa saja. Kita hidupkan dia dengan ibadah dan amal saleh, dengan tilawah Al-Quran, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan berpuasa, dengan bersedekah, menyambung silaturahmi, dengan berkurban. Dan bagi mereka yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa berangkat haji, maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganti pahala yang besar, yang setimpal dengan ibadah haji tersebut melalui amal-amal soleh yang dia lakukan di 10 pertama Dzulhijjah ini. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم